Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membuat tutorial dasar-dasar merajut untuk pemula. Di video aku yang sebelumnya, aku udah pernah bikin tutorial dasar-dasar merajut, dasar-dasar tusukan pada teknik merajut. Tapi kali ini aku mau buat video tutorial yang benar-benar lebih detail. Jadi buat teman-teman yang belum pernah merajut, baru belajar merajut, semoga lebih gampang untuk memahaminya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita tuh harus tahu tentang jenis-jenis hakpen. Jadi hakpen ini ada banyak ukuran, tergantung dengan jenis benang yang kita gunakan dan juga kerapatan yang kita inginkan. Jadi semakin kecil hakpennya, semakin rapat hasilnya. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, aku saranin cukup membeli satu jenis ukuran itu yang 3,0 mm atau 3,5 mm juga boleh. Jadi kisaran 3 sampai 3,5 mm. Karena itu yang paling sering kita gunakan. Dan lebih banyak merajut itu, benang-benang rajut itu menggunakan hakpen yang nomor 3 sampai 3,5 mm. Buat teman-teman yang nanya di mana aku beli hakpen, nanti aku cantumin di description box atau aku bisa cantumin di video ini. Nah, selanjutnya untuk benangnya, di sini di video ini aku pakai benang nilon cap peniti. Jadi buat teman-teman bebas mau pakai benang apa, tergantung teman-teman itu mau bikin apa. Kalau misalnya mau bikin tas, dompet, card holder, itu biasanya kita pakai benang yang nilon atau polyester. Dan kalau mau bikin boneka amigurumi, itu biasanya pakai yang katun. Atau mau bikin shawl, bikin kardigan, atau untuk pakaian bayi gitu pakainya yang katun. Selanjutnya kita akan memulai ke tutorial merajut. Jadi yang pertama itu adalah cara memegang hakpen. Cara megangnya itu seperti kita megang pena atau pegang pensil, gimana kita menulis gitu. Jadi karena aku kinan, jadi aku pegang hakpen di sebelah kanan dan benangnya di sebelah kiri, di tangan kiri. Nah, untuk memegang benang itu banyak caranya, gimana teman-teman nyamannya aja gitu. Ada yang memegang benang itu seperti ini, tapi kalau aku sendiri itu lebih suka aku lilit di jari telunjuk seperti ini. Aku lilit aja banyak-banyak seberapa sesuka hati gitu. Kemudian jari jempol dan jari tengah itu memegang ujung benangnya seperti ini. Nah, kita akan langsung lanjut ke merajut. Pertama kita akan belajar membuat slip knot atau slip stitch. Dan selanjutnya kita langsung ke tutorial merajut. Yang pertama itu membuat slip knot atau slip stitch. Caranya kita lipat ke depan benangnya seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Jadi dia yang bagian depan itu yang pendek, benang yang pendek, dan yang dipanjang itu di belakang. Kemudian hakpennya kita masukin dari belakang seperti ini. Kemudian kita kait benang yang panjang, kita tarik ke dalam lubangnya itu. Nah, kita tarik kuat supaya terikat. Ini namanya slip knot atau slip stitch. Kita ulang ya. Kita lipat ke depan, kemudian hakpen dari belakang masuk ke depan, kita kait benangnya, kemudian kita masukkan, kita tarik kuat sampai terikat seperti ini. Nah, kalau kita buat yang benang pendek di belakang, benang panjang di depan bisa nih, tapi hakpennya kita masukin dari depan, kemudian kait, tarik.
ikat sampai terikat. Jadi nggak ada masalah ya di mau lipat ke depan, mau lipat ke belakang gitu, sama aja. Yang penting hakpennya harus berlawanan gitu. Selanjutnya kita belajar buat chain atau rantai. Setelah kita udah berhasil bikin slip knot atau slip stitch, kemudian kita kait benang, kita masukin ke lubangnya ini yang udah di hakpen. Nah, ini kita sudah berhasil membuat satu rantai atau satu chain. Untuk bikin rantai berikutnya sama, kita kait, masukin ke lubangnya. Ini jadi 2 chain atau 2 rantai. Tips supaya hasil rajutan kita itu rapi atau kayak ukurannya itu sama, itu caranya itu kita tarikannya itu harus sama, tarikan benangnya itu harus sama panjangnya, ukurannya itu sama. Atau lebih gampang kita lihat dari kepala hakpennya ini, jadi harus sesuai dengan ukuran kepala hakpennya ini. Jadi asalkan kepala hakpennya ini bisa muat atau sama dengan ukuran kepala hakpen, itu pasti kurang lebih ukurannya itu sama semua, jadi rapi. Jadi nggak ada yang kelonggaran, nggak ada yang kerapatan gitu. Pokoknya bikin ukurannya itu sebesar kepala hakpennya ini aja. Hasilnya akan kurang lebih bakalan sama antara satu chain dengan chain yang lain. Bisa teman-teman lihat. Untuk jumlah rantai ini itu terserah teman-teman, tergantung teman-teman mau membuat apa. Bisa diukur pakai meteran gitu, tapi kalau teman-teman mau bikin pola, karena ada beberapa pola rajut itu tuh ada hitungannya, misalnya kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5. Jadi selain teman-teman ukur dengan meteran, teman-teman harus sesuaiin juga jumlah rantainya ini berapa sesuai dengan motif yang ingin teman-teman buat. Untuk belajar motif kita akan bikin di video selanjutnya aja teman-teman. Baik teman-teman, kita udah selesai belajar cara membuat slip knot atau slip stitch, juga cara membuat chain atau rantai. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat tusuk tunggal atau single crochet. Untuk membuat single crochet ini kita harus melangkauin satu chain. Jadi kita tusuk di chain yang kedua. Jadi ini chain pertama, ini chain kedua. Ya, pertama kita langkauin yang pertama dan kita tusuk di rantai yang kedua di sini. Kita tusuk di rantai kedua, kemudian kita kait benang, kita tarik dan menyisakan 2 benang di hakpen. Nih, ada 2. Kemudian kita kait lagi, baru kita tarik melalui 2 benang itu sampai habis. Jadi 2 benang itu ketarik. Nah, ini namanya single crochet. Untuk selanjutnya sama, kita lakukan lagi, tusuk di rantai berikutnya, kemudian kait benang, ada 2 benang di sini, kemudian kita kait lagi, masukkan ke 2 benang yang di hakpen tadi. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman coba aja, sering-sering latihan, lama-lama juga tangannya bakalan luas. Ini hasilnya. Untuk baris pertama memang kelihatannya itu nggak rapi gitu kan, tapi teman-teman jangan putus asa, jangan ulang lagi dari awal, nggak usah, terusin aja. Nanti setelah di baris kedua hasilnya itu bakalan rapi gitu teman-teman. Nih
seperti ini kan, ini kelihatannya nggak rapi ya teman-teman, tapi jangan dibuka, jangan dibongkar, terusin aja sampai habis, sampai ke rantai terakhir. Nah, jika udah selesai satu baris sampai ujung, kita akan lanjut ke baris kedua di atasnya. Caranya untuk naik ke baris kedua, kita buat satu rantai seperti ini. Kita kait benang, tarik, membuat satu rantai. Kemudian kita balik hasil rajutan kita dan kita mulai lagi tusuk di tusukan pertama nih, di single crochet pertama yang di bawahnya. Nah, ini ada 2 benang ya teman-teman yang kita ambil. Kita harus perhatiin dia ada 2 benang. Ini ya teman-teman, di atas ini kan ada 2 benang. Jadi kita ambil di kedua benangnya ini, kita ambil, kemudian kait benang. Kita dapat 2 benang di hook, kemudian kita kait, lalu kita tarik lagi sama seperti yang awal. Nah, nih lanjut ke selanjutnya, ke sebelahnya kita tusuk, kita ambil, pastikan ada 2 benang dia yang kita ambil nih, ya kan, kelihatan kan teman-teman. Kita tusuk, tak kait, kemudian dapat 2 benang di hook, kemudian kita kait lagi benangnya, tarik, dan kita dapat single crochet. Seperti itu terus teman-teman untuk membuat single crochet. Dan kalau misalnya kita mau naik ke baris yang baru, jangan lupa ditambah 1 rantai. Sudah mulai kelihatan kan teman-teman hasilnya, dan jadi rapi kan kalau udah baris kedua. Kalau memang masih baris pertama itu memang kayak kusut-kusut, kayak melengkung gitu, tapi kalau udah masuk ke baris kedua hasilnya bisa jadi rapi gini gitu loh. Nih, aku udah rajut sampai ke ujung. Jangan lupa kalau kita mengambil 2 benang nih, 2. Ini kita udah berhasil membuat 2 baris single crochet. Nih, bisa teman-teman lihat hasilnya rapi juga kan. Untuk melanjutkan ke baris ketiga, sama dengan seperti di baris kedua, ditambahkan dulu 1 chain. Oke, next. Untuk selanjutnya kita akan belajar membuat setengah double crochet atau half double crochet. Pertama, seperti biasa harus ada, kita buat chain dulu segini, seperti ini. Nah, sama seperti single crochet, untuk membuat setengah double crochet kita
melangkauin satu chain. Jadi kita mulai di chain kedua. Sebelum kita tusuk, kita kait dulu benang 1 kali, baru kita tusuk di chain kedua. Setelah itu kita kait benang, akan ada 3 benang pada hakpen. Kemudian kita kait benang, lalu kita masukkan ke tiga benang yang ada di hakpen tadi. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Sebelumnya kita kait dulu benang, baru kita tusuk ke chainnya. Kait lagi, terdapat 3 benang pada hakpen, kemudian kita kait benang, tarik ke dalam tiga benang itu. Nah, kait, tusuk, kait, dapat 3 benang pada hakpen, kita kait lagi benangnya, baru kita tarik ke dalam 3 benang itu. Nih, seperti ini. Ini namanya setengah double crochet atau setengah tusuk ganda. Bisa teman-teman perhatiin dan latihan bagaimana cara membuatnya. Nah, jika sudah jadi satu baris seperti ini, nih penampakannya setengah double crochet. Untuk kita melanjut ke baris kedua, sama seperti single crochet, kita buat dulu 1 rantai. Kemudian kita balik hasil lanjutan kita. Kemudian kita mulai lagi membuat setengah double crochet. Kita kait dulu benang, baru kita tusuk ke setengah double crochet yang pertama. Kait benang, ada 3 benang di hakpen, kemudian kita kait benang dan kita tarik ke lubang 3 benang itu. Kait benang dulu, baru kita tusuk, baru kait lagi, dapat 3 benang pada hakpen, kait benangnya lagi, masukkan ke 3 benang yang ada di hook. Nah, hasilnya seperti ini. Ini membuat setengah double crochet. Dan sudah jadi 2 baris setengah double crochet nih, seperti ini hasilnya. Untuk melanjutkan ke baris ketiga, seperti yang awal, di baris kedua ditambahkan dulu 1 chain, baru kita putar hasil lanjutan kita balik hasil lanjutan kita, dan kita mulai lagi membuat setengah double crochet. Oke teman-teman, next selanjutnya itu kita belajar membuat tusuk ganda atau double crochet. Sebelumnya kita buat dulu rantai. Nah, untuk membuat double crochet kita melangkauin 2 rantai, jadi kita mulai di rantai ketiga. Kita kait dulu benang, lalu tusuk di rantai ketiga, kemudian kait benang. Kita dapat 3 benang pada hakpen. Nih ada 3. Kemudian kita kait benang, tarik benang ke 2 benang di hakpen. Nih seperti ini. Kemudian sisa 2 benang pada hakpen kita kait lagi dan kita tarik sampai habis.
Jadi tinggal satu benang seperti ini. Ini adalah double crochet. Kita ulang, kait benang, kemudian kita tusuk pada rantai, kait lagi benang. Nah, di hakband ada 3 benang, kemudian kita kait dan kita masukkan pada 2 benang pertama. Nih 2. Kemudian ada 2 kita kait, baru kita habiskan ke 2 benang yang ada di hakband. Lakukan seterusnya, sama seperti itu untuk membuat double crochet. Dan jika udah sampai ujung, kita akan lanjut ke baris kedua. Nah, caranya sama seperti sebelumnya kan, kita harus buat rantai, tapi untuk di double crochet kita buat 2 rantai. Kemudian kita balik hasil rajutan kita dan kita buat lagi double crochet. Kait benang, tusuk, kemudian kait lagi benang. Dapat 3 benang pada hakband, kemudian kita kait benang, masukkan pada 2 benang pada hakband dan kait lagi benang, habiskan. Seperti itu seterusnya. Semoga teman-teman mengerti ya teman-teman. Teman-teman perhatiin aja videonya, karena aku udah bikin video ini dengan slow motion banget gitu. Oke, udah jadi double crochetnya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Dan untuk naik ke baris selanjutnya, jangan lupa tambah 2 chain. Oke teman-teman, buat kesimpulannya, untuk bikin single crochet, setengah double crochet dan double crochet, untuk single crochet itu kita tusuk dulu baru kita kait. Kalau setengah double crochet dan double crochet kita kait dulu, baru kita tusuk, baru kita kait lagi. Dan untuk single crochet dan setengah double crochet itu untuk naik baris selanjutnya itu tambah 1 chain, sedangkan yang double crochet itu kita untuk naik ke baris selanjutnya kita tambah 2 chain. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih.